Ini TDS-nya sudah di angka 0. Sekarang kita mau cek berapa ppm dari POC yang kita buat dari limbah dapur ini. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Hari ini kita mau aplikasikan POC dari limbah kulit buah ya, yang sekitar 3 minggu yang lalu kita buat. Ini usianya sudah masuk ke usia 21 hari. Jadi yang menggunakan bahan limbah atau sisa-sisa kulit buah, kita lakukan fermentasi dengan campuran E4 dan juga molase ya sebagai bioaktivatornya. Saya jelaskan sedikit bahwa ada yang bertanya terkait, Pak, kenapa di bagian botol yang kecil itu dilakban, kenapa nggak dilepas saja? Jadi yang sementara yang di bagian tutup ini juga tertutup. Pertanyaannya adalah gasnya kemana gitu? Apakah nggak jadi meledak gitu? Karena ini kan ditutup rapat ini di bagian tutupnya ini, di bagian lakbannya ini ditutup rapat. Sementara yang di sini juga sama ya, ini tertutup rapat di bagian molnya atau POC yang kita buat di jerigen ini. Apa nggak meledak? Nah, saya selalu bilang ini seperti radiator ya. Jadi fungsinya sebagai pendingin. Selang yang ada di sini menggantung, sementara selang yang ada di botol yang kecil ini masuk ke dalam atau kena ke dalam airnya. Teknik ini saya sudah coba bertahun-tahun ya, baik di rumah ataupun saya waktu mendampingi kebun di masyarakat. Karena saya juga melakukan pendampingan di masyarakat ya. Saya sudah bekerja di 4 kabupaten di Bali ini untuk mendampingi masyarakat berkebun di pekarangan. Jadi tidak akan meledak, nggak usah ragu ya dengan menggunakan selang ini. Tidak pernah juga ada kejadian di masyarakat yang sampai meledak POC-nya atau tabung utamanya ya. Jadi ini yang sudah jadi, kita akan gunakan untuk tanaman yang masuk fase generatif. Fase generatif itu adalah fase di mana tanaman kita mau berbunga atau berbuah ya. Nah ini karena ini sudah jadi, kita akan buka dan pakai setelah 21 hari ya. Ini baunya khas dia. Kalau kita lakukan fermentasi biasanya baunya khas sekali ya. Tidak bau sama sekali menurut saya. Sebelum kita gunakan itu kita aduk dulu ya. Dan menjawab pertanyaan juga, Pak, POC, mol dan sejenisnya itu apakah ada masa kadaluarsanya? Nah, menurut pengalaman saya itu tidak ada masa kadaluarsanya ya. Jadi semakin lama semakin bagus. Nah, ini nanti kita akan cek ppm-nya berapa. Jadi sahabat Rumah Kebun Organik, saya punya TDS. Ini saya sampai beli ke Denpasar hanya untuk memastikan kepada sahabat Rumah Kebun Organik bahwa setiap POC yang kita buat itu memang dia ada kandungan hara atau kandungan zat-zat yang bermanfaat untuk tanaman kita. Nah ini sekarang kita akan ukur ppm-nya pakai TDS ini. TDS ini biasanya yang digunakan oleh teman-teman yang menggunakan sistem hidroponik ya. Jadi saya akan ambil sampelnya, sampel dari POC ini, dan kita akan cek berapa dia ppm-nya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini 0 ya. Dan kita akan coba masukkan. Ada di angka 1556 ya. Jadi saya akan ambil 1 gelas POC ini.
ya. Dan ya ini POC-nya. Jadi ini tidak bau ya Bapak Ibu ya. Ini bagi saya ya, mungkin bagi yang lain ada yang merasa bau. Nah, ini saya akan campurkan dengan 10 bagian air ya, atau kita encerkan dengan 10 air ya. Jadi Bapak Ibu, ini POC yang sudah kita encerkan dengan air, perbandingan 1:10, bisa juga 1:15, tergantung ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa organik itu tidak ada pakemnya. Jadi ini kita bisa aplikasikan sekitar 200 ml per pohonnya. Jadi saya akan berikan ke tanaman saya yang sedang berbunga. Jadi ini tanaman tomat ya. Tanaman tomat apabila dilihat ini sudah mulai masuk fase generatif atau berbunga ya tomatnya. Jadi saya akan kocor di sekitaran media tanamnya ya. ...200 ml ya. Jadi selain terong, saya juga ada tanaman tomat ya. Jadi ya, saya pernah bilang ini sedang berbunga, ini tanaman tomat beef ya. Ini tinggi sekali tanamannya, tomatnya. Jadi saya akan berikan juga sekitar 200 ml ya. Di sekitar 200 ml kita kocorkan di sekitaran media tanam ya, supaya bunganya bisa banyak dan bagus ya. Nah, ini kita kocorkan. Saya nanam hanya 4 pohon saja, karena tempatnya kecil, jadi nanamnya juga sedikit-sedikit saja. Yang penting banyak ya, banyak jenisnya. Setelah itu juga ini saya ada pohon cabai ini yang sudah usianya hampir 1 tahun lebih ya. Nah, ini muncul batang yang baru ya. Ini pohon utama, ini muncul batang yang baru dan bunganya banyak ya di batang yang baru ini. Nah, ini saya mau pupuk juga supaya buahnya bisa banyak ya. Ini jahe yang usia 1 bulan kalau Bapak Ibu ngikutin yang saya panen, dan kemarin juga sempat saya review ya. Jadi saya kasih juga molnya ini. Ini pohonnya sekarang ada banyak, sudah banyak tunas yang baru. Jadi kita mau pupuk supaya bonggolnya besar dan banyak. Ini ada kencur juga, cuman kencur daunnya rusak karena diserang sama ini belalang ya. Saya nggak perhatikan diserang sama belalang. Nah, ini juga saya mau aplikasikan juga di kencurnya. Dan ini ada kunyit ya. Kunyit juga tunasnya sekarang banyak. Saya mau aplikasikan juga di kunyitnya. Ya, jadi demikian Bapak Ibu cara mengaplikasikan POC dari limbah kulit buah ya.
Jadi sisa-sisa sampah apa semua kita bisa gunakan sebagai POC. Nah ini juga recycling juga ini sisa botol cucian piring ya, dan saya gunakan lagi tanpa harus beli, supaya seperti ini tanaman-tanaman yang tua ya bisa bagus ya, nanti hasilnya juga bisa bagus. Dan harapannya juga nanti tomat yang di sana itu bisa bagus, terong ini bisa buahnya bagus gitu ya. Mudah-mudahan menginspirasi memanfaatkan sisa atau limbah dapur menjadi pupuk organik cair yang bermanfaat untuk tanaman kita. Nah, ini sayurannya masih banyak ini ya, kangkung, ada sawi ya, ada bayam yang siap untuk dipanen, dan ada benih pakcoy di sana ya, bibit pakcoy. Besok saya akan membahas video tentang cara pembibitan ngawur tapi tumbuh gitu ya. Ya, jadi itu dia. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Bye bye.